Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifa Irsyad dengan NIM F1S1 20050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis visualisasi data yang berjudul Students Performance in Exam, di mana judul ini juga merupakan judul dari dataset yang saya peroleh dari Kaggle. Dan dataset ini memiliki 1000 baris dan 8 kolom. Dataset ini berisi mengenai daftar nilai ujian siswa dari salah satu SMA di Amerika Serikat yang meliputi nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis. Nah, variabel yang ada pada dataset sebagai berikut, yaitu gender, jenis kelamin siswa, ras atau ethnicity, merupakan kelompok siswa, parental level of education, tingkat pendidikan orang tua, lunch, takaran makan siang siswa, test preparation course, kursus persiapan tes, math score, nilai matematika, reading score, nilai membaca, writing score, nilai menulis. Pertama, kita perlu mengimportkan library. Di sini saya ada import matplotlib titik pyplot plt, kemudian ada import pandas spd, lalu ada import numpy-snp, kemudian import seaborn sns. Kemudian kita akan lalu di sini saya memasukkan data file ke Google Colab dengan import file yang telah saya download sebelumnya filenya dengan judul itu dengan titelnya itu exams CSV. Nah, kemudian untuk membaca file datasetnya di sini gunakan df sama dengan pd.read CSV, yaitu judulnya exams.csv, lalu dipanggil data frames-nya, muncul ini dataset, kemudian menganalisis data. Di sini untuk mengetahui kolom apa saja yang ada pada dataset dengan df titik columns. Nah, di sini tuh pada dataset itu ada gender, ada race ethnicity, kemudian sampai right score. Lalu untuk mengetahui tipe data yang digunakan oleh setiap kolom pada dataset, menggunakan ini df titik the types. Nah, di sini gender itu objek, lunch juga objek, test preparation course object. Nah, untuk math, reading, and writing score itu integer. Untuk menampilkan indeks apa aja yang ada pada setiap kolomnya yang bertipe data objek. Di sini seperti menggunakan rumus ini nih, categorical calls. Kita pilih data tipe datanya yang objek pada columns. Untuk di gender, ada male and female. Pada race ethnicity itu ada grup A, grup B, grup C, grup D, grup E. Sampai dengan di sini juga ada di test preparation course juga objek. Ini terakhir, itu ada complete and none. Kemudian, untuk menampilkan informasi mengenai statistik deskriptif data, sini gunakan df.describe tutup buka kurung. Sini kita bisa mengetahui seberapa banyak datanya pada setiap kolom. Lalu di sini kita juga tahu rata-rata dari setiap kolomnya. Juga ada standar deviasi, ada nilai minimum, nilai sampai nilai maksimumnya. Kita tahu di sini nilai rata-ratanya dari math score itu ada 66%. Lalu di reading scores ada 69, di writing score ada 67,7, 68%.
Lalu untuk menampilkan informasi yang lebih detail mengenai dataset, kita gunakan df.info. Nah, untuk memastikan tidak adanya missing value yang tersisa dengan df.is0 buka tutup titik buka tutup kurung titik sum buka tutup kurung. Nah, untuk visualisasi datanya, apabila kita ingin melihat populasi kelompok siswa berdasarkan gender. Di sini saya menggunakan sns.confloat, di mana di data X di X itu ras etnisitinya, lalu pembedanya itu gender. Kita bisa tahu juga dari visual ini kalau bahwasannya di grup A itu populasinya lebih sedikit dibandingkan dari kelompok lainnya. Sedangkan di grup C itu merupakan yang paling banyak populasinya dibandingkan dengan yang lain. Oh, ini Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengurutkan ini etnisitinya, mengurutkan sesuai dengan yang ada. Nah, ini ada grup A, grup B, grup C-nya jadi terurut. Kemudian untuk ini ingin melihat seberapa banyak sih siswa yang mengikuti kursus sebelum tes. Di sini menggunakan diagram pie. Bisa dilihat di sini sebanyak 66,5% siswa tidak mengikuti tes sebelum ujian, lalu hanya 33,5% yang mengikuti. Untuk melihat nilai rata-rata juga bisa ini DF average scores dengan menambahkan skor matematika dengan tambahkan nilai baca dengan nilai tulis kemudian dibagi 3. Lalu di sini kita ingin melihat keterkaitan gender dengan nilai siswa. Di sini saya menggunakan scatter plot. Kemudian ini ada average scores sebagai X dan match score-nya sebagai ini ingin mengetahui nilai matematikanya. Dapat dilihat bahwasannya kalau siswa laki-laki itu nilai matematikanya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan. Lalu di sini juga ada ini berdasarkan reading score-nya. Nah, di sini baru kelihatan kalau perempuan itu lebih tinggi nilainya untuk nilai membaca dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian di sini juga untuk writing score-nya, siswa perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi. Terus untuk melihat pengaruh makan siang terhadap nilai siswa. Nih, saya gunakan Fourscore in Scores. Ini tadi saya buat ini scores data from columns-nya menggunakan ini scores tulis. Diperoleh di sini ada math scores, reading scores, ada writing score, average scores, and total scores. Berdasarkan makan siangnya, nih, pada nilai matematika, siswa yang makan siang nilainya lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Lalu di nilai reading scores-nya juga yang makan siang itu lebih tinggi. Dan kemudian di writing score sama
yang makan siang lebih tinggi dibandingkan yang tidak makan siang. Kemudian dirata-ratakan keseluruhan skornya juga lebih tinggi nilai yang makan siang dibandingkan tidak. Lalu secara total yang makan siang itu lebih tinggi nilainya. Nah, dapat disimpulkan pada visualisasi ini tuh siswa yang memperoleh makan siang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang jarang atau bahkan tidak sama sekali memperoleh makan siang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.